Halo teman-teman, selamat datang di channel Might Physics Class. Di video kali ini kita akan membahas topik mengenai hukum Newton tentang gerak dan aplikasinya. Nah, jadi di dalam video ini akan dibahas materi sekilas ya, secara singkat, padat dan jelas. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman sudah pelajari, jadi hanya kita review saja. Kemudian kita akan membahas soal-soal terkait dengan materi yang dibahas kali ini. Nah, jika ada pertanyaan terkait dengan konsep mendasar, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Biasanya dalam dinamika gerak itu 4 gaya ini yang umumnya sering muncul dalam permasalahan fisika atau dalam soal-soal fisika. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Meskipun nanti ada beberapa gaya lain ya, mungkin untuk permasalahan khusus. Oke, kita akan review sedikit. Yang pertama untuk gaya berat, ya seperti teman-teman sudah ketahui mungkin bahwa gaya berat ini sebenarnya adalah gaya gravitasi ya. Itu gaya yang timbul akibat dari gravitasi bumi. Nah, di sini saya akan gambarkan bagaimana kita memvisualisasikan gaya berat ini dalam diagram benda bebas. Nah, gaya berat ini kalau kita gambarkan ya, selalu kita gambar dari pusat benda, kemudian tarik ke bawah, arahnya selalu menuju ke bawah ya. Ini gaya berat biasa disimbolkan dengan sedikit yang nilainya dengan m dikali dengan oke, yaitu percepatan gravitasi m itu massa benda. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya normal. Nah, gaya normal ini muncul akibat dari persentuhan dua bidang ya. Misalkan di sini antara bidang yang warna hitam ini dengan permukaan benda itu sendiri, maka akan timbul gaya normal yang kalau kita gambarkan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang ya. Simbolnya itu n. Nah, ini teman-teman hati-hati nanti karena gaya itu satuannya Newton juga, tentunya nanti bisa membedakan ya mana n untuk gaya normal dan mana n untuk. Kemudian ada juga gaya gesek. Gaya gesek ini gaya yang selalu melawan arah pergerakan benda ketika benda itu bergerak. Nah, tentunya gaya gesek di sini ada dua jenisnya, ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Statis itu bekerja ketika benda itu sedang diam ya, kemudian kita berikan gaya, maka selama benda itu belum bergerak maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Sampai benda tepat akan bergerak itu masih gaya gesek statis. Di sanalah gaya gesek statis maksimumnya. Nah, ketika benda sudah bergerak maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Oke, misalkan saja balok ini kita tarik ya, ke kanan dengan gaya F. Kemudian maka akan timbul, anggap saja permukaannya kasar misalkan ini, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, kira-kira seperti itu. Saya simbolkan dengan F kecil sini. Nah, ini gaya gesek. Nah, gaya gesek ini formulasinya itu sama dengan mu dikalikan dengan n. Oke, mu itu apa? Mu itu konstanta gesekan. Nah, konstanta gesekan ini ada konstanta gesekan statis, ada konstanta gesekan kinetis. Tergantung nanti gaya gesek mana yang kalian cari. Sedangkan n-nya itu apa? N-nya itu adalah gaya normal. Yang ini tadi ya. Oke, nah selanjutnya ada gaya tegangan tali. Kita misalkan saja ya, balok ini tergantung gitu ya. Tergantung, maka di sini pada tali itu ada namanya gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali itu kalau talinya sama selalu ada dua di sini yang berlawanan arah, biasa disimbolkan dengan T. Tapi dua ini berlawanan arah bukan aksi reaksi, nanti hati-hati. Oke, itu sekilas mereview tentang gaya-gaya yang sering muncul dalam dinamika partikel. Kita lanjutkan. Nah, persamaan hukum-hukum Newton ini penting teman-teman, karena 3 persamaan dasar ini nanti akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang dinamika partikel. Oke, Newton merumuskan 3 hukumnya tentang gerak. Yang hukum pertama itu diformulasikan dengan sigma F sama dengan apa maksudnya ini? Artinya jika pada suatu benda resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam. Kalau yang awalnya diam ya, jika benda itu awalnya sudah bergerak maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan semula yang sama nilainya dengan kecepatan awalnya gitu ya. Oke, kemudian persamaan yang hukum kedua, sigma F sama dengan m dengan A, atau biasa lebih umum dituliskan seperti ini, A sama dengan sigma F per m. Oke, jadi ini modifikasi dari persamaan hukum kedua Newton. Kemudian yang ketiga itu F aksi itu sama dengan minus F reaksi.
Oke. Nah, jadi kalau hukum ketiga ini terkait dengan aksi reaksi. Nah, 3 persamaan hukum Newton ini yang penting untuk teman-teman ketahui karena semua permasalahan dinamika biasanya berkaitan dengan 3 persamaan. Oke, next. Nah, sekarang kita mencoba menggambar diagram benda bebas. Misalkan pada bidang data. Nah, ini kita anggap bendanya ditarik ya ke arah sana oleh gaya F. Nah, kira-kira gaya-gaya apa saja yang muncul di sini? Nah, yang pertama kita anggap bidangnya licin dulu. Berarti seperti tadi kita sudah bahas di awal, ada gaya berat. Kemudian karena ini ada bendanya terletak pada bidang, maka ada gaya normal. Oke. Jadi 3 gaya ini ya yang bekerja pada benda. Kemudian apabila lantainya licin, kalau seandainya kasar bagaimana? Nah, maka ada gaya gesek lagi. Gesek. Kemudian misalkan F-nya ini ditarik dengan menggunakan tali. Oke, maka di sini kita bisa menentukan berapa gaya tertentu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan benda pada bidang miring? Oke, ini misalkan bendanya digantung pada dinding gitu ya, tapi pada bidang miring. Ingat gaya berat dari pusat dan arahnya selalu menuju ke bawah ya. Bagaimanapun bidangnya arahnya selalu ke bawah. Kemudian gaya normal tadi arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Ini bidang yang mana? Yang miring ini ya. Jadi arah gaya normalnya itu ke sana. Ya, ini. Oke. Ya, jadi ini selalu tegak lurus dengan bidang. Kemudian kalau seandainya nanti lantainya kasar gitu ya, berarti ada gaya gesek. Nah, tergantung nanti bendanya bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti gaya geseknya atas. Kalau misalkan benda ini akan ditarik ke atas, maka gaya geseknya ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti nilai W ini bisa diproyeksi ya teman-teman, diproyeksikan dalam 2 arah. Oke, nah jadi ini kita bisa proyeksikan. Sebentar kita akan bahas bagaimana cara memproyeksi. Jadi ini bisa kita tarik. Ini. Kemudian bisa juga kita tarik ke sini. Nah, jadi W ini bisa menjadi 2 bagian gitu ya. Yang ke arah sini menjadi W sinus theta. Kemudian yang di sini menjadi W cos theta. Oke, jadi misalkan di sini bidang miringnya itu tetanya itu adalah sudut bidang miringnya. Oke, sebentar kita akan bahas tentang proyeksi. Nah, ini bagaimana cara memproyeksikan tadi? Jadi kita misalkan saja di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada gaya yang bekerja membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Maka gaya F ini bisa kita proyeksikan dalam 2 arah, ya. Dalam arah X dan juga dalam arah Y. Oke. Kita proyeksikan dulu dalam arah X. Berarti di sini ada Fx. Fx-nya berapa nilainya? Nah, itu yang kita mau cari. Kemudian tarik garis ini ada yang ke arah Y. Jadi di sini ada F. Oke. Nah, dasarnya itu di sini teman-teman. Jadi kalau saya misalkan punya segitiga siku-siku, ini tetanya. Kemudian misalkan di sini X. Kemudian di sini Y. Kemudian di sini misalnya F. Oke. Nah, persamaan dasarnya itu dari sinus theta. Sinus theta itu sama dengan depan per miring gitu ya. Depannya theta itu apa? Ada Y. Miringnya itu F. Maka kalau kita mencari nilai Y, berarti Y akan sama dengan F sinus theta. Kemudian kalau cos theta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya theta itu ada X, per miringnya itu ada X. Maka kalau kita mencari X, berarti X akan sama dengan R cos theta. Oke, nah kira-kira seperti itu dasarnya. Itu kita bisa terapkan di sini. Berarti kalau begitu Fx ini letaknya di mananya theta? Di samping kan ya. Nah, di samping tadi sama dengan posisinya X ini. Berarti Fx itu akan sama dengan R cos theta. Kemudian sedangkan Fy itu tetanya di sini ya. Itu Fy ini bisa kita anggap dia di sini atau bisa kita proyeksi
Y ini di mana ini? Di depan theta. Di depan theta berarti apa tadi? Sinus. Ya, berarti di sini F sinus theta. Oke. Nah, kira-kira seperti itu cara memproyeksikan ya, baik nanti diterapkan pada bidang miring itu juga bisa. Kita lanjut. Nah, ini contoh soal. Ini soal UTBK tahun 2019 ya. Jadi ada sebuah balok pada bidangnya licin. Oke, ini akan lebih mudah karena tidak ada gaya gesek. Tapi di sini gayanya membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar atau terhadap bidang datar. Nah, diketahui bahwa gayanya itu 10 Newton, kemudian massa balok diketahui 2 kg, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah gaya normal pada balok? Oke. Nah, seperti tadi teman-teman, kita proyeksikan dulu. Proyeksikan dulu gayanya gitu ya. Di sini kan membentuk sudut 30 derajat. Nah, gaya ini terdiri atas dua jadinya, terdiri atas dua gaya. Yaitu gaya dalam arah sumbu X dan gaya dalam arah sumbu Y. Oke. Dalam arah sumbu X itu misalkan ini kita anggap sebagai Fx. Berarti berdasarkan cara proyeksi tadi, Fx akan sama dengan F dikali dengan cos theta kan gitu ya. Berarti 10 dikalikan dengan cos 30. Bisa langsung saja cos 30 itu 1/2 akar 3. Berarti sama dengan 5 akar 3 Newton. Kemudian ada hasil proyeksi dalam arah sumbu Y ya. Ini ya. Nah, Fy ini kalau kita lihat Fy nya di depan theta tadi ya. Fy akan sama dengan F sinus theta. F nya tadi 10, sinus 30 itu sama dengan 1/4. Fy akan sama dengan 5. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanya di soal adalah berapa gaya normal pada balok. Nah, kita gambar lagi diagram gaya pada balok. Itu tadi baru uraian pada hasil proyeksi gaya gitu ya. Ada gaya berat pada bawah. Nanti W itu nilainya M kali G itu. Dengan massanya 2 kg dikali dengan percepatan gravitasinya 10. Berarti sama dengan 20. Sedangkan gaya normal arahnya kemana? Ke atas ya. Dan selalu tidak lurus terhadap bidang. Oke, inilah yang ditanya. Apa nilainya gitu. Nah, cara mudahnya adalah lihat gaya-gaya yang searah atau sejajar ya. Di sini yang sejajar berarti ada Fy, ada W, kemudian ada gaya normal. Gunakanlah hukum ke-1. Contoh. Ya, kita lanjutkan di sini. Fisik F. Nah, gaya-gaya yang bekerja dalam arah Y tadi ada gaya normal ke atas, kemudian gaya berat ke bawah dan gaya Fy ke bawah. Maka yang ke atas itu sesuai dengan koordinat, ke atas itu biasanya positif ya, ke bawah negatif. Berarti N kurangi dengan Fy dikurangi dengan W itu harus dengan karena benda tidak bergerak dalam arah sub Y. Oke, berarti N itu nilainya akan sama dengan Fy ditambah dengan W. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya di slide sebelumnya bahwa nilai Fy tadi 5 Newton, kemudian nilai W 20 Newton. Maka sama dengan Fy nya 5 ditambah dengan 20. Maka diperolehlah besar gaya normalnya itu sama dengan 25. Oke, baik, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Nah, pada video berikutnya akan dibahas soal yang lebih kompleks lagi, tapi masih soal tentang sumber soalnya berasal dari soal UTBK. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you.